Swastiastu. Baiklah pemirsa dimanapun berada, bagi semeton Hindu Nusantara, mari kita kupas tentang catur purusa arta. Ko sarang sami dimanapun berada, ampura bukan bermaksud ide menggurui, tapi mari kita bersharing bersama. Jadi dalam catur purusa arta, yang pertama adalah di sana adalah dharma, kemudian arta, kama, dan moksa. Ini tujuan dari apa? Ini adalah filsafat Weda kita, ya. Tetapi di zaman Kali Yuga ini, arta menjadi titik utama, arta menjadi yang terdepan sebegitu, ya. Karena apa? Ketika kita hari ini di dalam kali ini, ya ada beberapa bahasa menyampaikan uang memang tidak segalanya, tapi ingat segalanya di zaman sekarang perlu uang. Nah itu. Jadi bagaimana kita menguak kekayaan para dewa di sorga untuk kita jadikan kekayaan kita di dalam kehidupan kita. Nah itu tipnya mudah, nanti ide akan berikan. Nah tujuan agama Hindu Moksatam Jagat Hitam, yang artinya kita harus mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sana gitu. Bagaimana kalau kita ini bisa mencapai kebahagiaan di dunia, ya, sedangkan kita terkendala dengan kehidupan kita, mungkin keuangan seperti itu. Bagaimana? Apalagi di sana gitu. Yang di sini aja belum bahagia, apalagi nang kono, apalagi di sananya seperti itu. Jadi ini sangat di zaman kali ini memang benar bahwa harta itu kita fokuskan yang utama. Kenapa? Ya kita tidak munafik, ya kita tidak ini. Karena di zaman sekarang ini ketika kita tidak memiliki harta yang cukup, kadang-kadang kita ya satu diremehkan, kemudian tidak dihargai walaupun kita berbahasa kebenaran di zaman sekarang ini. Tapi ide garis bawahi, tapi untuk mendapatkan itu harus didasari dengan dharma atau kebenaran. Jangan sampai korupsi, ya, sebagai kolusi, kemudian penipuan, janganlah. Ya, itu tidak patut, apalagi curang, ya. Jangan, ya. Utamakan kebenaran itu, ya. Bagaimanapun kita kerja, ya, asalkan itu dengan kebenaran atau dengan dharma, kebajikan, itu pasti akan langgeng, ya, dan mesari kalau balinya seperti itu. Nah, jadi di zaman Kali Yuga ini, kenapa ide menyampaikan arta yang dulu dikedepankan? Karena apa? Yuk kita setelah kita memasuki setelah kita mendapatkan ilmunya di Brahmacari, kemudian memasuki kehidupan berumah tangga dalam grehasta, ayo kita kerja semangat. Di sini jangan sampai kita ingat 20 tahun kita untuk belajar, 20 tahun bekerja, umur 40 tahun, 45, apalagi 60 tahun kita udah nggak bisa kerja dengan maksimal, kita udah sakit-sakitan, batuk, pilek, kadang kita sudah mulai kena diabetes, kolesterol tinggi, asam urat, proteinnya naik segitu. Jadi di sini ingat 20 tahun kita untuk berkarya. Maksimalkan waktu 20 tahun ini, belajar yang banyak, bahkan teori-teori motivator bagaimana untuk menjadi sukses begitu. Ketika nanti Anda sukses, di situ Anda akan mendapatkan penghargaan, ya, dari teman kita, saudara kita, seperti itu. Ya maaf, ini zaman kali, ide tidak munafik. Kalau sekarang ini kita miskin, benar pun bahasa kita orang tidak dianggap, kadang-kadang tidak dianggap. Tetapi kalau kita sudah memiliki kedudukan yang bagus, apalagi berdasarkan dharma, contoh kita sekarang, kalau ini kita nggak punya uang atau tidak punya kehidupan yang bagus, contoh kita bayar urunan di pura, kena 200.000, apa yang terjadi? Untuk makan aja susah, apalagi urunan. Otomatis omongan kita peturunan lagi kan seperti. Tapi kalau sudah memiliki harta yang lebih, yang mencukupi, kena 200.000, bisa nyumbang 2 juta, ini yang lebih bagus. Sekarang di zaman kali ini itu yang diharapkan, walaupun kita mungkin dalam segi spiritual berannya kurang karena kesibukan kita, tapi utamakan itu. Banyak orang yang berkelahi, bertengkar dengan anak istrinya, keluarganya, karena
mereka dalam keadaan yang memang kurang begitu. Astungkara umat Hindu atau Astungkara agama Hindu dari Weda kita mengajarkan moksha jagat hitam. Artinya capailah kebahagiaan di dunia ini dan dunia akhirat gitu. Nah, di zaman kali untuk mencapai kebahagiaan di akhirat sana, intinya kita perlu kebahagiaan di sini. Kalau di sini aja nggak bahagia, bagaimana di sana? Sedangkan kita di sini dalam kehidupan kita sehari-hari kita ribut. Pertama adalah di zaman kali ini ya, dari catur purusa arta, mari kita kejar arta ya. Kejar arta dengan jalan dharma ya, dengan semangat. Karena di beberapa di Weda juga dikatakan lakukanlah pekerjaanmu tanpa terikat hasilnya. Karena pekerjaanmu hari ini sebenarnya melepaskan kamu dari ikatan kerja gitu. Artinya kita kerja semaksimal mungkin untuk apa? Untuk berkarma, untuk menabung di sana. Anak kita kan perlu sekolah, anak kita kan perlu belajar, perlu makan. Kalau anak kita sampai tidak sekolah, bajunya jelek, kemudian kehidupannya terpuruk, mereka kan akan jadi olokan kepada saudara-saudara kita. Apapun yang kita sampaikan, ya maaf, itu nggak akan didengar. Memang di zaman sekarang ini memang zaman gila. Yang berikutnya adalah kama itu mengisi indria-indria kita ya. Coba kalau kita tidak punya harta, bagaimana kita mau beli mobil, beli motor, kan seperti itu. Ya kita minjem motor aja sama tetangga kita, sekali nggak apa-apa, 2 kali diomongin, 3 kali dicuekin kita. Seperti itu ya. Jadi anak kita perlu sekolah, anak kita perlu kuliah, anak perlu itu. Ya, kita harus kerja harta dulu. Ya, jangan sampai kita loyo, jangan sampai kita malas-malesan hanya nonton TV, ya tidur-tiduran, kemudian banyak alasan tuh jangan. Ya. Mari, Weda kita tidak ada mengajarkan begitu. Ya, leluhur kita, lelangit kita dari tanah Jawa, ya dari Bali, ada yang apalagi nenek moyang kita. Ingat nenek moyang kita seorang pelaut, pelayar itu luar biasa sampai ke Cina, negeri Cina. Itu seorang nenek moyang memiliki tekad yang luar biasa. Belum ada kapal seperti sekarang canggihnya itu udah bisa menyeberangi benua. Bagaimana tekad beliau seorang nenek moyang kita itu sebagai pelaut yang luar biasa, itu luar biasanya. Nah, di dalam pengisian kama ini ya tentunya kita harus batasi ya. Karena banyak orang yang hancur kehidupannya ketika mereka sudah bisa mengumpulkan uangnya, tetapi justru di saat uangnya banyak mereka terlena dengan pengisian kama. Mungkin ya banyak yang ya sering ke judi lah apa. Hati-hati di dalam mengisi kama ini ya. Justru kalau motivator dunia mengatakan orang sukses adalah orang yang bisa menekan indria-indria atau keinginan-keinginannya seperti itu akan sukses seperti itu. Isilah keinginan itu secukupnya. Dia ada sebuah buku yang pernah Ide baca, kalau mau jadi orang kaya jangan pura-pura kaya, tapi jadilah orang yang benar-benar kaya. Kita sudah mengejar harta kita dengan jalan kebenaran, kita memiliki tabungan yang banyak, kemudian mengurangi pengisian kama kita ya, itu dalam tanda kutip kama-kama yang tidak yang tidak perlu berlebihan, contohnya hiburan apa itu ya. Kalau kamanya untuk memberikan anak motor, memberikan anak pendidikan yang berkualitas, monggo silakan begitu. Karena tujuan itu semua itu ketika kita bisa mendana punio dengan bagus, memiliki tabungan di sini dengan memiliki uang atau harta yang berkecukupan, otomatis seperti air di gelas ini, ketika gelas ini kita isi air sudah penuh, otomatis dia akan tumpah. Artinya ketika harta kita sudah berkecukupan, pasti kita bisa berlimpah. Bagaimana kita bisa berlimpah kalau ini belum kecukupan? Seperti itu ya. Nah itu. Jadi untuk mencapai moksha perlu itu. Moksha itu kebebasan ya. Kalau kita sudah tidak terikat dengan utang, itu moksha. Kalau kita bisa tersenyum ya, bercanda gurau, kemudian bisa membelikan apa saja yang anak istri kita bisa, itulah moksha gitu ya. Karena moksha itu kebahagiaan ya.
Jadi bagaimana kita bisa bahagia di sana sedang di sini nggak bahagia? Ya ribet urusannya gitu. Jadi capailah moksa itu atau kebahagiaan serta kebebasan itu dengan cara ya penuhi harta Anda di dalam kehidupan nyata dan tabunglah harta Anda di dalam kehidupan akhirat dengan cara beriannya, bersedekah ya, kemudian masih banyak cara ya, membantu orang yang kekurangan, kemudian bantu orang yang orang sakit, banyak sekali ya. Dan gunakan harta ini, gunakan uang Anda ini untuk jalan ke surga. Jadi banyak orang yang berpikir dangkal bahwa uang itu tidak bisa dibawa ke alam nis. Salah. Justru untuk jalan ke sana perlu uang. Kenapa? Karena uang ini kita bisa pakai jembatan untuk pijakan kita ke menyatu kepada beliau dengan cara beriatnya, berdana punya, nah seperti itu. Bangunlah peninggalan buat anak cucu kita ya, yang nanti akan kita dikenang ya dan didoakan. Nah seperti itu ya, dengan cara misalnya nih kita punya membangun sebuah pura nih yang kaya nih ya, semeton Hindu yang kaya bangun pura disumbangkan kepada umat, otomatis nama Anda akan dikenang selamanya seperti langit-langit kita ya. Dan kita di sini kita bisa menabung untuk di sana, maka jalan moksa kebebasan itu mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, seperti janji ide memberikan janji bagaimana sih mengambil kekayaan di sorga untuk kehidupan saat ini. Kuncinya satu, in our mind, di pikiran. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini dimulai dari pikiran. Kalau Anda mau kaya, pikir kaya dulu. Kadang-kadang kan terbalik. Aduh kene lacur ya. Aduh hidup betara, dicek terus kok kene lacur tiang ini. Anda sabdo panditor, aduh Anda yang mengucapkan, Anda yang meminta. Tuhan yang memberikan. Jadi hari ini yuk pikiran kita kelola menjadi sukses. Caranya di sorga sana tidak ada hal kotor. Jangan pernah berpikir kotor, menyatakan saya tidak bisa, orang ini kok iri dengan saya, jangan. Buatlah pikiran kita itu bersih terus, karena ketika pikiran kita bersih, linggan ide betara bersih, beliau akan turun memberikan sabdanya melalui nur sinar, nur hani sinar. Di dalam diri ini ada atma. Ketika di dalam diri ini ada atma, berarti ada Tuhan. Ketika Tuhan ini bersinar, nur hani Anda akan terbuka, Anda akan sukses. Begitu. Apapun yang terjadi di dunia ini dimulai dari pikiran. Ide bikin rumah, bikin geria, dipikir dulu kamarnya seperti apa, dapurnya di mana. Kalau tidak dipikir nggak mungkin terjadi seperti ini. Makanya pikirkan dulu yang baik-baik setiap saat, baru akan jadi kenyataan. Jangan sekali-sekali berpikir hal yang negatif, jangan berpikir buruk. Ya, kenapa saya harus kenapa saya miskin, kenapa saya nggak punya uang, kenapa istri saya tuh marah terus, ya begitu. Next, oke. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini dimulai dari pikiran. Pikiran kunci sukses kita. Ketika pikiran kita menyatakan ini bisa dan pasti sukses, Tuhan berikan jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk mendapatkan harta-harta para dewa di langit untuk kita nikmati di dunia ini menjadi kekayaan kita, ingat, harta itu tidak akan turun di tempat yang kotor. Jadi bersihkan kehidupan Anda, bersihkan diri Anda, bersihkan pikiran Anda. Harta daripada dewa akan turun, membuat Anda kaya. Bersihkan diri Anda, sering bersemadi, sering maturan, ya, sering sembahyang diri Anda. Bersihkan lingkungan Anda, jangan ada marah. Di mana ada tempat orang marah-marah, di sana dewa akan lari. Jangan marah pada berkah. Itu marah-marah, tahu miyagan doan cuma. Ketika Anda ribut saja di rumah, kekacauan yang terjadi. Itu yang ya. Itu. Jangan marah-marah.
Karena Tuhan paling membenci orang yang marah. Itu tip yang kedua. Hindari pergaulan-pergaulan negatif. Karena Ida pernah membaca di sebuah buku apa yang Anda pelajari, pergaulan apa yang Anda miliki, 100% mengubah hidup Anda. Kalau Anda mau hidup bagus, mau hidup sukses, belajar dengan orang sukses, jangan belajar dengan orang gagal. Anda belajar dengan orang yang suka minum, lama-lama jadi peminum. Kalau orang ya belajar dengan orang yang main gitar, dekat-dekat dengan orang main gitar, nanti pintar main gitar. Ya. Kalau mau jadi orang kaya, dekat-dekat sama orang kaya. Karena orang kaya biasanya akan dorong-mendorong untuk sama-sama kaya. Tapi orang miskin, penyakitnya akan tarik-menarik untuk sama-sama dan gagal. Nah itu ya. Nggih, niko manten, mudah-mudahan tips bagaimana cara menguak kekayaan para dewa untuk kita nikmati di kehidupan nyata ini. Ampura yening wenten ucapan ide yang tidak patut eksamaya. Eksamaya nggih. Rahajeng rahayu umat Hindu Nusantara, semua yang ilmu atau semua tatua yang ide dapatkan adalah penugrahan ide langit kita dari leluhur, ya, ide langit kita dari tanah Jawa, tanah Bali yang ide sucikan. Nggih, awi genemastu ida akhirianto pramusanti. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu Rahayu Rahaja. Suksema.